Sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 4 ya, teman-teman sekalian. Yang pertama namanya sifat nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Lalu apa korelasinya di dalam sholat ya? Supaya kita tidak menyembah pikiran kita tidak menyembah Ka'bah, atau kita tidak menyembah tulisan Allah. Karena barang siapa menyembah tulisan Allah kafir ya, karena Allah bukan tulisan ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini penting. Lalu apa korelasinya? Bagaimana cara kita mengaplikasikan di dalam sholat, yaitu sifat 20 yang tadi. Baik, kita masuk kepada sifat nafsiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat nafsiyah Allah itu ada satu, yaitu wujud. Nah, apabila diimplementasi di dalam sholat, yaitu sifat berdiri atau alif di dalam sholat. Jadi supaya teman-teman memahami, sholat itu adalah mewakili 4 huruf ya. Sholat itu mewakili 4 huruf ya. Huruf alif yaitu berdiri, huruf ha yaitu ruku', huruf mim yaitu sujud, huruf dal yaitu duduk di antara 2 sujud. Jadi berdirinya kita sholat itu melambangkan huruf alif, rukuknya kita sholat melambangkan huruf ha, sujudnya kita sholat melambangkan huruf mim, duduknya kita sholat melambangkan huruf dal. Jadi bacaannya Ahmad ya. Jadi bacaannya Ahmad. Apakah Syekh Junaid Al-Baghdadi lebih senior daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, Pak Ustaz? Nanti teman-teman bisa searching di Google. Saya lupa ya. Saya sekarang jarang memperkuat referensi untuk perdebatan karena saya merasa udah cukup kepada kesimpulan. Jadi kita membahas isi ya. Adapun sifat nafsiyah bagi Allah Subhanahu wa taala apabila diimplementasikan di dalam salat, yaitu berdiri di dalam salat, yaitu melambangkan alif di dalam salat. Oke. Duluan aja, Abah. Duluan aja Om. Saya selesaikan materinya dulu. Baru nanti kita ta'al. Tafadhal duluan aja. Ustaz duluan aja. Kita lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sifat nafsiyah pada diri Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu, sifat wujud. Jadi sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat wujud. Ya. Apa arti wujud? Wujud itu artinya ada. Adapun korelasi atau mengimplementasikan sifat nafsiyah Allah dalam sholat, yaitu menjadi alif ya. Alif atau berdiri di dalam sholat. Nah, adapun wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda keadaannya dengan makhluknya ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum ada itu ada, dan tidak ada itu ada. Supaya teman-teman pahami, ada itu adalah suatu keadaan yang mewakili sifat ada ya. Adapun tidak ada adalah suatu keadaan dengan ketidakadaannya. Jadi tidak ada itu sebetulnya ada dengan ketidakadaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum keadaan ada itu ada, dan keadaan tidak ada itu ada. Jadi ada dan tidak ada sama-sama belum ada. Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Sehingga wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat dengan dimensi yang kita pahami. Supaya teman-teman memahami, kita ini hidup di beberapa dimensi yang berlapis-lapis. Dimensi 0 dimensi adalah satu titik ya. Satu dimensi adalah satu garis. 2 dimensi adalah garis ketemu garis di bidang yang datar. 3 dimensi adalah memiliki tinggi, panjang, dan lebar. Seperti saat ini kita hidup di 3 dimensi ya. 3 dimensi itu bisa disebut atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tengah. Itu 3 dimensi. 4 dimensi adalah waktu, masa depan, masa lalu, masa saat ini. 5 dimensi, 6 dimensi, dan 7 dimensi. Jadi dimensi kita berlapis-lapis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di luar dimensi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikatakan di atas dengan zatnya, di depan dengan zatnya, di belakang dengan zatnya, di kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala suci dari bertempat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh dimensi keempat, yaitu waktu itu sendiri.
Ya, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan dan tidak pula memiliki akhiran. Karena sesuatu yang memiliki awalan pasti terikat dengan waktu, dan sesuatu yang memiliki akhiran pula pasti terikat dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, adapun sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala atau sifat adanya Allah Subhanahu wa taala di luar dimensi yang kita pahami. Ya. Dimensi yang saat ini kita pahami itu terdiri dari partikel dan gelombang, terdiri dari materi dan antimateri, terdiri dari atom dan antiatom. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di luar itu semua. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki massa jenis, tidak ada yang seumpama, tidak memiliki massa berat, tidak terdiri dari atom, ya. Tidak terdiri gelombang, partikel, apapun yang kita ketahui di alam semesta ini itu bukan Allah, dan apapun yang kita bayangin itu bukan Allah, ya. Itu pertama, yaitu sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pada saat kita berdiri dalam sholat, bagaimana cara kita mengamalkan atau mengimplementasikan sifat wujud pada diri kita? Jadi teman-teman sekalian, wujud itu ada dua, ya. Wujud majazi dengan wujud hakiki. Wujud majazi itu adalah wujud fatamorgana atau temporary atau sementara. Wujud majazi itu rupanya saja ada, tapi sebenarnya nggak ada. Nah, apa itu wujud majazi? Kita semua ini wujud majazi, ya. Rupanya saja kita ada, tapi sebenarnya kita nggak ada. Kenapa saya katakan demikian? Tahun 1980 saya belum ada. Dan tahun 2100 saya juga sudah tidak ada lagi. Nah, adanya saya ini bersifat temporary atau majazi atau sementara. Nah, jadi wujud itu ada dua, ada wujud majazi, ada wujud hakiki. Ada wujud yang sementara atau ada dengan keadaan yang sementara dan ketidakadaan yang sementara. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah wujud yang hakiki. Nah, jadi supaya teman-teman bisa memahami wujud majazi dan wujud hakiki. Jadi apa yang kita lihat, yang kita dengar saat ini adalah sifatnya wujud majazi. Kita melihat matahari, matahari itu bersifat wujud majazi. Artinya matahari itu diadakan oleh Allah. Dan adanya matahari itu bergantung kepada Allah terus menerus, ya. Begitu pula dengan gunung, lautan, bumi, bulan yang kita lihat, ya, tetangga kita, anak kita, istri kita. Mereka semua adalah wujud majazi. Dan wujud mereka saat ini adalah bergantung kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Satu detik mereka tidak bergantung kepada Allah, maka mereka hancur menjadi ketiadaan, bahkan tidak bisa disebut. Jadi sesuatu yang masih bisa disebut itu pada dasarnya ada, ya. Nah, teman-teman sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, implementasikan sifat wujudnya Allah pada diri kita. Jadi rasakan kita ini wujud diadakan daripada Allah Subhanahu wa taala dan bersifat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, konstan. Ya, jadi rasakan tangan saya ada, sejadahnya ada. Kita ngelihat sejadah itu ada. Kita ngelihat tangan kita dalam sholat itu ada. Atau bagi perempuan pakai mukena, mukenanya ada. Nah, adanya mukena, adanya sejadah, adanya tangan, adanya diri kita di dalam berdiri dalam sholat itu, rasakan kita diadakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya sifat nafsiyah yang kita implementasikan di dalam sholat, ya. Jadi bagaimana caranya jasad kita ini bersyariat dengan fikih madhab Syafi'i, misalkan contoh, ya. Lalu hati kita berkata Allah Allah, lalu jiwa kita merasa diadakan oleh Allah ketika kita berdiri. Waalaikumsalam Naira. Nah, jadi ketika kita berdiri dalam sholat itu adalah implementasi daripada sifat nafsiyah bagi Allah atau sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sifat wujud ini bisa dipahami teman-teman sekalian, ya. Bisa dipahami bagaimana Allah itu ada. Ya, bagaimana Allah itu ada dan keadaan Allah itu seperti apa. Jadi kalau ada orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat dengan zatnya di atas aras atau di atas langit, jadi ini kita kembalikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala makna sejatinya.
Namun kita harus meyakini bahwa Allah itu suci daripada tempat ya. Karena tempat itu adalah 3 dimensi teman-teman sekalian ya. Sedangkan 3 dimensi itu adalah makhluk ya. Nah, lalu bagaimana Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Apakah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj ke langit ketujuh ke atas arasy-Nya Allah, apakah di sana diterangkan Rasulullah bertemu dengan Allah? Apakah ketika Isra Mi'rajnya Nabi itu Nabi bertemu dengan Allah? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Di dalam ayat ini ya, di dalam ayat ini diceritakan bahwa Nabi itu di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah supaya Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan menghadap Allah di atas langit karena Allah tidak ada bertempat ya. Contoh, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya sepertiga malam ya. Abdun di sini berarti ruh dengan jasad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Yang kami berkahi di sekelilingnya sebagai tanda-tanda kami ingin menunjukkan kebesaran-kebesaran kami. Jadi Allah ingin menunjukkan ayat-ayatnya. Itulah kenapa Rasulullah Mi'rajnya ke langit ketujuh atau ke atas arasy. Bukan berarti menghadapnya di atas langit ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suci daripada tempat. Suci daripada waktu. Dari apapun yang kita ketahui Allah itu laisa kamitslihi syai'. Nah, ini adalah sifat wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sifat salbiyah ya. Sifat salbiyah itu adalah qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat. Ya, itu sifat salbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah ini adalah sifat-sifat yang turunan daripada sifat nafsiyah Allah Subhanahu wa taala. Implementasi di dalam salat ketika kita mengamalkan sifat salbiyah Allah yaitu di dalam ruku. Jadi ruku itu adalah melambangkan huruf ha daripada huruf Ahmad itu sendiri dan memaknai daripada sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala adalah qidam. Qidam artinya apa? Qidam itu artinya terdahulu. Apa sih yang dikatakan terdahulu? Dikatakan terdahulu itu sebelum saat itu ada. Jadi sebelum adanya sebelum. Jadi teman-teman sekalian, Allah itu tidak terikat waktu. Jadi Allah tidak bisa dikatakan sebelum, sesudah, masa depan, masa lalu, masa saat ini. Allah di luar itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya qidam itu artinya terdahulu. Terdahulu itu artinya tidak memiliki permulaan. Segala sesuatu yang memiliki permulaan itu terikat dengan waktu. Ya. Segala sesuatu yang memiliki akhiran itu terikat dengan waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan waktu. Artinya terdahulunya Allah Subhanahu wa taala sebelum itu ada, sebelum kata sebelum itu ada. Sebelum dan sesudah itu adalah waktu teman-teman sekalian ya. Kata sebelum dan kata sesudah itu adalah waktu. Jadi terdahulunya Allah atau sifat qidamnya Allah Subhanahu wa taala sebelum itu ada. Jadi kata sebelum itu belum ada gitu. Dan keadaan daripada sebelum itu belum ada. Enggak bisa dibayangin kan? Nah, itulah terdahulunya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menepati ruang secara zat. Ya, tidak bisa dikatakan di atas, tidak bisa dikatakan di atas arasy dengan zatnya. Karena Allah bersifat qidam, artinya terdahulu. Terdahulu itu artinya sebelum kata sebelum itu ada. Kan sebelum itu kan keadaan. Sesudah itu juga keadaan.
Nah, keadaan sebelum dan keadaan sesudah, keduanya belum ada, dan ada sendiri belum ada, dan tidak ada sendiri belum ada. Nah, nggak bisa dipahami kan? Nah, inilah laisa kamitslihi syai'unnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy dengan zatnya, nanti kita ditanya, di mana Allah sebelum Allah menciptakan aras? Di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit? Di mana Allah sebelum Allah menciptakan atas? Karena arasy itu makhluk. Makhluk itu masih terikat waktu, teman-teman. Makhluk itu ada permulaan. Ada permulaan. Ada kata sebelum dan ada kata setelah. Kalau di sisi Allah nggak bisa kita katakan sebelum dan setelah. Karena Allah sendiri itu absolut daripada waktu. Allah tidak terikat daripada waktu. Maka kalau kita meyakini Allah dengan zatnya di atas arasy atau dengan zatnya di atas langit, ini kurang tepat ya. Artinya akan menyelisihi sifat daripada walam yakul lahu kufuwan ahad atau laisa kamitslihi syai'un itu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita kembalikan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meyakini Allah di atas langit dengan zatnya ya. Jangan pula meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas aras dengan zatnya. Lalu di mana Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu yang masih bisa dikatakan di mana itu bukan Allah. Meyakini Allah di mana-mana juga salah, teman-teman ya. Allah itu tidak terikat dimensi ketiga. Dimensi ketiga itu adalah ruang. Ruang itu adalah tempat. Jadi Allah di luar itu. Ya, Allah di luar ruang dan waktu. Dimensi ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimensi yang berlapis Allah di luar itu. Ya. Jadi sifat salbiyah yang pertama di sini adalah sifat qidam. Qidam artinya terdahulu. Terdahulu di sini kami ulangi, terdahulu di sini sebelum kata sebelum itu ada. Dan sebelum kata sesudah itu ada. Jadi sebelum dan sesudah itu sama-sama belum ada. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Ustadz, apa ini maksud cahaya sifatullah? Insyaallah nanti kita selesai bahas ya. Setelah kita selesaikan daripada sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya daripada sifat salbiyah Allah atau sifat yang ketiga daripada sifat yang 20 tadi. Sifat salbiyah yang kedua adalah baqa ya. Apa arti baqa? Baqa itu artinya kekal. Kekal itu tidak memiliki akhiran. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, Allah tidak terikat dengan waktu. Apa itu waktu? Waktu itu adalah masa lalu, masa saat ini, masa depan. Sesuatu yang bisa dikatakan sebelum dan sesuatu yang bisa dikatakan sesudah. Allah tidak terikat dengan itu. Jadi setelah keadaan ada itu hancur dan keadaan tidak ada pun ikut hancur, ruang, waktu, semuanya dan masa saat ini hancur, yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah itu di luar yang kita pahami dan Allah itu bersifat absolut. Yang enggak butuh sama sekali dengan apapun yang Dia ciptakan. Artinya wujud ada Allah, qidam terdahulu, baqa artinya kekal. Nah, itu daripada sifat yang kedua daripada sifat salbiyah. Qidam dan baqa. Yang selanjutnya daripada sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sifat salbiyah ini ada 5 diimplementasikan ketika kita ruku di dalam salat, ya. Sifat nafsiyah Allah ada 1 yaitu wujud ketika kita berdiri dalam salat. Berdiri adalah alif, ruku adalah ha, ya. Jadi nanti bunyinya menjadi Ahmad. Nah, selanjutnya sifat salbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul hawadits, ya. Apa arti mukhalafatul hawadits? Yaitu berlainan daripada makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu yang dicipta daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya dicipta? Dicipta itu dia memiliki permulaan dan memiliki akhiran. Itu namanya makhluk. Arasy itu makhluk, langit itu makhluk, dimensi itu makhluk, bumi itu makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berlainan dengan keadaan makhluknya. Ya.
Jadi apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita pikiran, itu bukan Allah. Dan Allah bukan huruf juga, teman-teman sekalian ya. Allah bukan huruf. Nah, jadi ini kita bahas. Di dalam surat At-Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah." Sesungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, siapa yang bernama Allah di ayat itu? Yang bernama Allah di ayat itu adalah aku. Zatnya Allah. Jadi innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Berarti Allah itu nama. Ya, Allah itu nama. Ada yang memiliki daripada nama Allah itu. Siapa yang memiliki nama Allah itu? Yaitu zat nama Allah itu sendiri. Jadi aku itu yang mengaku Allah. Jadi Allah itu adalah huruf daripada alif, lam, lam, ha. Sedangkan aku tidak berhuruf dalam ayat itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, Allah itu adalah nama. Nama dari siapa? Nama dari Tuhan. Allah itu adalah nama daripada zat yang maha kuasa. Namanya nama zat. Allah itu adalah nama zat. Selain daripada Allah namanya nama sifat. Ya. Apakah kita boleh menyembah Allah? Apakah kita boleh menyembah tulisan Allah? Menyembah tulisan Allah itu haram, enggak boleh ya. Kenapa? Karena Allah itu adalah mukhalafatul hawadithi. Allah itu berlainan daripada makhluknya. Ya. Jadi kalau makhluknya huruf itu termasuk makhluk. Ya. Alif makhluk, lam makhluk, ha makhluk. Allah itu sendiri, tulisan Allah itu sendiri juga makhluk. Nah, jadi kalau kita masih menyembah tulisan Allah atau ucapan Allah atau pikiran Allah, itu bukan Allah ya. Itu masih makhluk Allah. Allah itu sendiri aslinya zatnya itu tiada suara, tiada berbahasa, tiada berhuruf. Karena zatnya itu adalah laisa kamitsli syai'un atau mukhalafatu lil hawadits, atau berlainan daripada makhluknya. Itulah kenapa banyak orang mengatakan Allahu Akbar ngebom gereja, Allahu Akbar ngebom pos polisi, Allahu Akbar ngebom kantor DPR. Tapi Allahu Akbar tusuk Sayyidina Ali ketika sholat subuh, Allahu Akbar tusuk Sayyidina Uthman ketika baca Al-Quran. Tapi Allahu Akbar penggal leher Sayyidina Hasan Husain, Allahu Akbar racun Sayyidina Hasan Husain, Allahu Akbar perang Karbala. Allahu Akbar tapi. Itu ya. Jadi banyak orang yang mengenal nama Allah tapi tidak mengenal pemilik daripada nama Allah itu sendiri. Assalamualaikum salam kenal dari Kalteng. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, zatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat salbiyah yang ketiga dan sifat yang keempat daripada sifat 20 wajib pada diri Allah, yaitu mukhalafatuhu lil hawadits. Jadi zatnya Allah itu adalah berlainan daripada makhluk. Ya. Jadi Allah yang sejati atau pemilik nama Allah itu tidak terdiri dari huruf, tidak terdiri dari suara, tidak terdiri dari atom, tidak terdiri dari partikel, tidak terdiri dari gelombang, tidak terdiri dari materi dan antimateri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena Allah adalah laisa kamitsli syai'un atau mukhalafatul hawadits, maka tidak ada satupun rumus yang dipahami oleh akal untuk meneliti atau melihat, mendengar, merasa dan lain sebagainya daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata guru saya, yang sebenar-benarnya rahasia itu adalah zat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu melihat zatnya adalah sifatnya sendiri, ya teman-teman sekalian. Nanti bisa kita bahas daripada pembahasan sholat, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Kita lanjut kepada sifat salbiyah yang keempat. Ya. Jadi coba teman-teman bayangin,
Jika teman-teman umurnya 40 tahun, 50 tahun, baru tahu ini sekarang, selama ini Anda sembah siapa? Ya. Jadi udah umur 40 tahun, 50 tahun baru tahu ini sekarang, selama ini apakah Anda menyembah tulisan Allah? Apakah Anda menyembah bayangan Allah? Itu sama sekali bukan Allah ya. Tapi nggak apa-apa ya, Allah itu sesuai daripada prasangka hambanya ya. Ya kalau hambanya masih anak TK, maka ya nggak apa-apa. Anak TK kan nggak mungkin kita ajarin aljabar. Cukuplah dia berhalusinasi, berfantasi dengan dunianya sendiri. Ya. Kita lanjut kepada sifat yang keempat daripada sifat salbiyah Allah. Yang keempat daripada sifat salbiyah Allah adalah qiyamu ta'ala binafsih. Artinya Allah itu berdiri sendiri, independen, absolut. Ya. Artinya apa yang kita pahami saat ini, Allah semuanya nggak butuh. Ya, termasuk dengan sholat kita, termasuk dengan zikir kita. Ya. Kita sembah Allah, Allah tetap Tuhan. Kita tidak sembah Allah, Allah tetap Tuhan. Kita mengatakan Allah nggak ada, Allah tetap ada. Kita mengatakan Allah ada, Allah tetap ada. Allah tidak sama sekali berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Makanya Allah katakan bahwa makanya Rasulullah SAW juga sampaikan dalam hadis, tidak ada orang yang masuk surga karena pahala, karena Allah nggak butuh pahala juga ya. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir Allah berfirman, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mengampuni siapapun yang Allah ingini, dan Allah mengadab siapapun yang Allah ingini. Maka tidak ada modal yang paling utama dalam ibadah kecuali dengan rasa ikhlas, teman-teman sekalian ya. Tapi untuk pemula kalau mengharapkan surga nggak apa-apa, bagus ya. Untuk pemula kalau mengharapkan pahala nggak apa-apa, bagus ya. Tapi kalau untuk yang ingin naik kelas, yang ingin memahami lebih hakiki lagi, maka beribadahlah dengan ikhlas ya. Semata-mata pasrah tunggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa diri ini hamba panjak ya, hamba tahu hamba itu hamba yang nggak berguna bagai butiran debu dalam debu ya. Ya, itulah kita sebenarnya teman-teman sekalian ya. Allah sama sekali nggak butuh sama sekali sama diri kita. Kita sembah Allah, Allah tetap Tuhan. Kita nggak sembah Allah, Allah tetap Tuhan. Allah mengampuni siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah mengadab siapapun yang Allah kehendaki. Maka jangan sekali-kali kalau Anda zikir merasa diri paling benar ya. Karena kita nggak tahu Allah takdirkan Anda itu masuk ke arah mana. Jangan mentang-mentang saat ini pakai kupiah ya, terus zikir di masjid, nanti ketemu sama orang main judi di jalan, lalu Anda berucap, wah kalian semua masuk neraka. Nggak boleh begitu teman-teman sekalian. Kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa ya. Kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Jangan terlalu kepedean dulu ya. Jangan terlalu kepedean dulu. Itulah jebakan iblis, karena iblis itu merasa. Nah, jadi qiyamu ta'ala binafsihinya Allah Subhanahu wa taala, sifat salbiyah yang keempat, dan sifat yang kelima daripada sifat 20 adalah Allah itu absolut atau berdiri sendiri. Maka tidak ada satupun jalan kita mendekat kepada Allah kecuali dengan al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, berdiri sendiri. Allahu samad, tidak ada sesuatu yang tidak bergantung kepada Allah. Semua bergantung. Kita mendengar karena didengarkan oleh Allah, kita melihat karena dilihatkan oleh Allah, kita hidup karena kita dihidupkan oleh Allah, kita ada karena kita diadakan oleh Allah, kita berbicara karena diizinkan oleh Allah, kita bertemu karena dipertemukan Allah, kita berpisah karena dipisahkan Allah, kita mati karena dimatikan Allah, saya duduk karena didudukan Allah. Tanpa kuasa Allah, kudrat iradat Allah, tanpa ada wujudnya Allah, hakikinya Allah, maka saya nggak bisa duduk. Saya jadinya siapa? Saya ini nggak ada sebenarnya. Inilah yang dikatakan wujud majazi, seperti pembahasan daripada sifat salbiyah, sifat nafsiyahnya Allah, yaitu sifat wujud pada pembahasan yang pertama tadi. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, terima kasih atas gift-nya ya, mudah-mudahan berkah ya. Selanjutnya sifat yang kelima daripada sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang keenam daripada sifat 20, yaitu sifat wahdaniyat. Wahdaniyat itu artinya esa, teman-teman sekalian ya.
Esa itu apa? Esa itu artinya segalanya ya menjadi satu. Ya, alam semesta ini semuanya itu sebetulnya satu dalam segala bidang. Itu namanya esa. Tapi kalau esa secara syariat, Allah itu satu, tidak mungkin menjadi dua. Allah itu tunggal, esa, tidak mungkin menjadi dua. Ini secara syariat ya. Kalau secara hakikat, yang dimaksud dengan wahdaniyat itu nggak ada yang wujud kecuali diwujudkan oleh Allah. Nggak ada yang melihat kecuali dilihatkan oleh Allah. Jadi esa dia, melihatnya esa, mendengarnya esa, zatnya esa, wujudnya esa, sifatnya esa, semua esa. Itu artinya salbiyah. Itu artinya salbiyah yang kelima, yaitu wahdaniyat. Itu daripada sifat Allah salbiyah yang kelima dan sifat 20 yang keenam ya, yaitu wahdaniyat. Wahdaniyat itu adalah esa dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Nah, jadi dalam sholat itu sendiri ketika kita berdiri yaitu mengimplementasikan sifat nafsiyah atau wujudnya Allah. Ketika kita ruku ya menjadi huruf H, kita mengimplementasikan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5: qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana cara kita memahami ketika kita sudah mulai belajar tentang wahdaniyatnya Allah? Lalu apakah ketika kita melakukan pencurian, melakukan hal-hal yang bersifat melanggar syariat Allah, apakah itu juga karena wahdaniyatnya Allah? Nah, sekarang kita bahas ya. Nanti kita bahas setelah kita membahas sifat ma'ani dan ma'anawiyah. Kita istirahat dulu sebentar. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya. Sembari bantu tap-tap layar, bagikan secara langsung ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat pahala jariah kita semua.